Berbicara mengenai Islam di kawasan pecinan, sawah besar, pasti akan teringat dengan Masjid Lao Tse. Masjid yang berada di Jakarta Pusat sejak tahun 1997 itu telah menjadi rumah untuk belajar agama Islam bagi Muslim keturunan Tionghoa. Ini waktu pertama tahiyat pertama. Kalau tahiyat kedua sambung terus nih. Kama sholeta ala Ibrahim. Hampir 1.600 orang telah mengucapkan syahadat di masjid ini, dan 90%-nya merupakan warga keturunan Tionghoa. Masjid ini pun sering dikunjungi oleh wisatawan. Arsitektur bangunan yang bergaya Tiongkok, serta didominasi warna hijau, merah, dan kuning, mirip sebuah kelenteng. Masjid ini pun kini menjadi salah satu destinasi wisata religi yang ada di Jakarta. Humas Masjid Lao Tse, Yusman Iriansa menjelaskan, sejarah masjid ini diawali dengan berdirinya Yayasan Haji Karim Oi yang bertujuan menyampaikan informasi Islam kepada warga etnis keturunan khususnya. Hal ini menurut Yusman agar warga etnis keturunan merasa nyaman ketika di masjid dan seolah berada di dalam lingkungannya sendiri. Sejarah berdirinya Masjid Lao Tse ini diawali dengan berdirinya Yayasan Haji Karim Ui. Yayasan Haji Karim Ui itu didirikan dalam rangka kita menyampaikan informasi Islam kepada saudara-saudara kita dari WNI keturunan Cina. Tujuan kita seperti itu, kita menyampaikan informasi Islam yang selama ini kita anggap saudara-saudara kita dari kalangan Tionghoa belum mendapatkan informasi tentang agama Islam sebagaimana mestinya, sehingga masih banyak terjadi kesalahpahaman, banyak yang mereka belum begitu paham tentang Islam. Nah, dengan kita mencoba berada di tengah-tengah mereka, kita berada di lingkungan pecinan, itu lebih mudah bagi saudara kita dari Tionghoa itu ingin tahu tentang Islam, ingin bertanya tentang Islam. Bahkan sudah banyak juga mereka yang punya niat untuk menjadi Muslim, menjadi mu'alaf. Nah, begitu mereka datang ke sini, tanya-tanya tentang agama Islam, lantas mereka mantap untuk bersahadat, dan biasanya mereka langsung menyatakan diri untuk dibimbing bersahadat di Masjid Lao Tse ini. Dan itu didirikan Yayasan Haji Karim itu tahun 1991 oleh beberapa tokoh agama Islam, tokoh ormas Islam. Itu ada dari Muhammadiyah, dari NU, dari Al-Wasiliyah, dari ISMI, KAHMI, dan macam-macam, bahkan dari tokoh-tokoh Cina Muslim yang ada di Indonesia. Itu yang bersepakat mendirikan Yayasan Karim Ui ini. Menyewa tempat di sini. Kita waktu itu statusnya masih sewa satu ruko untuk dijadikan masjid, statusnya sewa. Itu sangat rentan juga, sewa tapi dijadikan masjid. Kalau misalnya tahun depannya pemilik ruko ini tidak memperpanjang sewanya, tamat juga riwayat masjidnya gitu. Nah, sehingga pengurus mencoba membeli gedung ini gitu. Pemiliknya menawarkan untuk dibeli, tapi pengurus waktu itu belum punya dana untuk membeli, sehingga mencarilah donatur siapa yang akan membantu bisa membeli gedung ini. Nah, waktu itu lewat Bapak B.J. Habibie, Profesor B.J. Habibie waktu itu yang menjadi donatur membeli gedung ini. Waktu itu lewat Yayasan Abdi Bangsa milik Republika juga. Itu Pak Habibie yang membelinya, membayarnya, dan meresmikan Masjid Lao Tse ini pada tahun 1994. Didirikan dinamakan Masjid Lao Tse waktu itu juga karena pertama tadi kita dalam rangka kita pendekatan kita kepada saudara kita dari keturunan Tionghoa, sehingga kita mencoba pendekatannya itu supaya mereka tidak merasa aneh, tidak merasa asing, masuk ke dalam masjid itu merasa tidak asing, sehingga namanya kita pakai nama yang akrab dengan mereka, bahasa Mandarin, itu Lao Tse. Dan memang kebetulan kita yang berada di Jalan Lao Tse, sehingga kita namakan juga masjidnya Masjid Lao Tse. Selanjutnya kita mencoba pendekatan-pendekatan supaya saudara kita itu datang ke sini tidak merasa masuk ke dalam masjid, sehingga suasananya, nuansanya juga kita tidak seperti masjid pada umumnya, tapi kita lebih mendekati mungkin suasana mereka yang selama ini familiar sama mereka, misalnya seperti kelenteng atau wihara, sehingga kita cobalah bentuknya warna-warninya seperti di kelenteng. Nah, sehingga mereka dengan
senang hati datang itu, tidak merasa canggung, tidak merasa minder untuk datang untuk belajar Islam dan menyatakan ingin masuk Islam, itu tidak merasa canggung karena mereka merasa seperti biasa saja sudah mereka lakukan selama ini, seperti di kelenteng atau di wihara gitu. Seperti itulah tujuan kita. Alhamdulillah dengan keberadaan kita ini lebih mempermudah saudara kita yang dari Tionghoa itu ingin tahu Islam dan bahkan ingin menyatakan masuk Islam seperti itu. Kenapa kalau mualafnya dari Senin minggu lalu ya? Ya minggu yang lalu, bukan Senin ini. Udah seminggu lebih. Dan kenapa di Lose? Sebetulnya rekomendasi dari teman gitu. Jadi teman kebetulan ada yang mualaf juga dan dia keturunan Chinese dan saya juga ada keturunan Chinese gitu. Jadi kayaknya kalau emang kamu lebih nyaman sebagai keturunan Chinese, ya udah ini ada Lose yang emang muslimah mualaf dari kalangan Chinese gitu. Ya udah silakan kalau emang lebih nyaman. Ya udah saya coba ke sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yusman pun mengakui bahwa keberadaan Masjid Lao-Tse sangat bermanfaat bagi warga sekitar. Seperti halnya menjalin kerjasama dengan lembaga amil zakat, dengan membuka klinik atau rumah sehat untuk memberikan pengobatan gratis kepada warga maupun mualaf yang tinggal di sekitar masjid. Keberadaan kita juga di tengah-tengah mereka ini daerah pecinan, kita mencoba bermanfaat untuk warga sekitar sini gitu. Jadi misalnya kita membuka kerjasama dengan Basnas, kita ada rumah sehat, klinik sehat, kayak klinik memberikan pengobatan gratis gitu ya. Kita juga dalam apalagi masa pandemi ini, kita juga sering memberikan bantuan-bantuan sembako atau kepada warga sekitar sini, kepada para mualaf kita dan warga pengguna jalan raya ini, ada apakah sopir bajai, sopir ojek semacam yang lewat, kita bantu dengan berikan sembako karena dampak dari pandemi ini banyak sekali yang menjadi kekurangan dari segi ekonomi. Nah itulah kita mencoba ke Masjid Lao-Tse ini membantu meringankan beban saudara kita yang terdampak oleh pandemi COVID-19 ini.